Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah Siswa remaja SMP putri di negeri di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Husnul Hatimah dengan NIM 04010524014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh perilaku bullying pada remaja. Nah, sebelum mulai, kita dengarkan terlebih dahulu kata pengantar dari dosen pengampu psikologi komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar dan emosi yang bergejolak. Namun, pengendalian diri yang belum sempurna. Seseorang dapat dinyatakan remaja pada rentang usia 10 hingga 19 tahun yang sedang mengalami perubahan secara fisik, emosional, dan sosial yang mudah terkena masalah kesehatan mental karena adanya paparan terhadap kemiskinan, pelecehan, dan perilaku kekerasan. Perilaku bullying adalah perilaku kekerasan yang menyalahgunakan kekuasaan berlangsung terus-menerus kepada seseorang yang dirasa lemah dan fisik berdaya. Jenis perilaku bullying yang terjadi yaitu kekerasan seksual, pertengkaran fisik, dan perundungan. Kalian tahu nggak sih dampak-dampak dari bullying itu apa? Jadi, dampak bullying itu dapat menyebabkan si korban ini berkurang rasa percaya dirinya. Kemudian dia menarik diri dari sosial dan merasa harga dirinya dia tuh merasa rendah. Kemudian si korban ini merasa diasingkan dan tidak mau melanjutkan sekolah. Bahkan dampak lebih lanjutnya itu akan menyebabkan kematian. Kemudian perilaku bullying sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor teman sebaya, kepribadian, sekolah, maupun keluarga. Fenomena bullying memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kondisi psikologis remaja, terutama bagi korban bullying itu sendiri. Bullying menyebabkan berbagai dampak psikologis yang serius, seperti rendahnya kepercayaan diri, perasaan terintimidasi, rendah diri, kecemasan, dan depresi, kemudian stres yang berkelanjutan. Remaja korban bullying cenderung mengalami psychological distress berupa kecemasan tinggi, depresi, bahkan munculnya keinginan untuk menyakiti dirinya sendiri atau kecemasan tinggi, depresi, bahkan munculnya keinginan untuk menyakiti
jati diri sendiri atau bunuh diri akibat tekanan yang dirasakan. Selain itu, bullying juga menurunkan psychological well-being korban yang ditandai dengan perasaan tidak aman, takut, marah, sedih, dan minder di lingkungan sosialnya. Hal ini mengakibatkan korban menjadi tertutup, sulit mengatur emosi, dan mengalami penurunan kemampuan sosial serta prestasi akademik karena kehilangan motivasi. Pengaruh bullying dalam dampak psikologis jangka pendek. Yang pertama, gangguan emosional. Kecemasan. Remaja yang menjadi korban bullying sering kali mengalami tingkat kecemasan yang tinggi, termasuk kekhawatiran terus-menerus tentang keselamatan diri, interaksi sosial, dan kemungkinan bullying yang berulang. Mereka mungkin merasa tegang, gelisah, dan sulit berkonsentrasi ketakutan. Rasa takut menjadi respon emosional yang umum. Korban mungkin takut pergi ke sekolah maupun berinteraksi dengan teman sebaya atau bahkan berada di ruang publik. Pengalaman bullying sendiri dapat memicu perasaan yang menjadi sedih, cemas, rasa malu, dan rendah diri. Korban bullying seringkali merasa malu dan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang telah terjadi. Mereka mungkin merasa tidak berharga, bodoh, ataupun cacat, yang merusak harga diri dan keyakinan diri mereka. Kemudian, apa sih dampak bullying untuk psikologis jangka panjang? Dampak psikologis jangka panjang, efek psikologis dari bullying tidak selalu hilang setelah bullying berhenti. Luka emosional dapat bertahan dan memengaruhi perkembangan remaja menjadi dewasa. Masalah kesehatan mental berlanjut, resiko mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD di kemudian hari meningkat secara signifikan pada individu yang menjadi korban bullying di masa remaja. Kesulitan dalam hubungan, pengalaman negatif dalam hubungan sebaya di masa remaja dapat memengaruhi kemampuan individu untuk membentuk dan mempertahankan hubungan yang sehat dan saling percaya di masa dewasa. Jadi seperti itu dampak-dampak apa yang akan terjadi dalam jangka pendek maupun panjang jika kita melakukan bullying terhadap seseorang, karena bullying sendiri itu tidak dapat disembuhkan secara langsung. Dalam jangka panjang pun korban ini akan merasa dirinya tidak percaya diri, trauma, dan lain-lainnya. Berkepanjangan pun terjadi.